ramai sekali nih ya soal bank digital semakin semarak dibicarakan dan bahkan ini juga direspons market sehingga saham-saham yang terkait dengan bank digital kemarin mengalami kenaikan yang luar biasa dan tampaknya trennya juga berlanjut ya di hari perdagangan hari ini di pekan ini di hari Jumat. Sebenarnya apa yang perlu kita ketahui terkait dengan bank digital dan juga bagaimana sih trennya secara global kita akan bahas bersama dalam sinyal-sinyal bank digital berikut ini. Oke, kita lihat ini ada statement dari OJK dalam sebuah kesempatan yang menyebutkan bahwa pada saat ini ada 7 bank yang sedang dalam proses go digital. Di antaranya adalah di sini Bank BCA Digital. Kita tahu BCA pada 2019 ini mengakuisisi Bank Royal dan kemudian menyulapnya menjadi BCA Digital. Dan kemudian ada BRI Agro yang beberapa saat lagi dalam beberapa waktu ke depan akan mengumumkan nama barunya setelah bertransformasi menjadi bank digital. Kemudian Bank Neo Commerce BBYB, sebelumnya kita mengenalnya sebagai Bank Yuda Bakti, kemudian diakuisisi oleh sebuah perusahaan fintech, berubah nama menjadi Bank Neo Commerce dan bertransformasi menjadi bank digital. Kemudian ada Bank Capital yang juga tengah ramai direspons oleh market dan ada Bank Harda Internasional yang sekitar 90% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh CT Corpora akan bertransformasi menjadi bank digital, nanti namanya berganti menjadi Alo Bank. Dan ada Bank QNB yang juga sahamnya 2 hari terakhir melesat. Serta KEB Hana Bank yang kemarin 10 Juni ini meluncurkan aplikasi Line Bank bekerja sama dengan perusahaan teknologi platform chat ya, yaitu Line Corporation. Nah, selanjutnya berdasarkan dari pemaparan dari OJK juga pada sebuah kesempatan tadi di hari yang sama disebutkan juga oleh OJK bahwa pada saat ini ada sejumlah bank juga yang telah mendeklarasikan diri, menobatkan diri, mengklaim sebagai bank digital. Nah, ini adalah sebenarnya layanan perbankan digital yang diusung oleh bank-bank konvensional seperti itu ya. Kita tahu ada Woke, ini milik Bank Bukopin, kemudian ada aplikasi Genius milik BTPN, ada aplikasi Digibank milik DBS dan aplikasi Tomorrow milik UOB serta Bank Arto yang bertransformasi menjadi Bank Jago sudah meluncurkan juga layanan perbankan mereka melalui aplikasi dan kita tahu salah satu perusahaan teknologi yang baru-baru ini tengah ramai dikabarkan merger dan telah melakukan merger atau kawin dengan Tokopedia yaitu Gojek juga memiliki kepemilikan saham di Bank Jago ya. Jadi memang semakin ramai sekali nih persaingan bank perbankan digital di Indonesia. Nah, kalau kita cermati juga selain yang telah disebutkan oleh OJK ini, baru-baru ini kita juga tahu ada sebuah perusahaan fintech yaitu FinAxel Teknologi Indonesia yang mengakuisisi saham Bank Bisnis Indonesia. Nah, kita akan lihat nih arahnya akan ke bank digital juga atau bagaimana. Dan juga ada raksasa e-commerce dan perusahaan teknologi C Group yang juga mengakuisisi bank di Indonesia itu Bank Kesejahteraan Ekonomi yaitu BKE dan kemudian ada Bank Multi Arta Sentosa milik Wings Group nih, sebuah perusahaan consumer yang sedang digadang-gadang akan IPO dan salah satu tujuan penggalangan dananya nanti adalah juga untuk pengembangan bank digital dari Bank Mas ini. Semakin ramai ya pastinya peta persaingan semakin ketat untuk bank digital dan ujung-ujungnya yang bisa diekspektasikan di industri perbankan kita adalah konsolidasi karena dari persaingan yang ketat ini pasti ada juga beberapa yang terpaksa menyingkir ya mungkin dan akan menghasilkan perbankan-perbankan digital yang pemain-pemain besar yang kuat. Dan pada saat persaingan ketat terjadi tentunya ini nasabah yang akan diuntungkan. Kita akan bisa menikmati special offers atau gratis biaya transaksi. Nah, tinggal nanti consumer yang memilih bank digital mana yang mereka sukai. Oke, sekarang kita bicara soal regulasinya nih. Bank digital ini ditekankan oleh OJK sebagai sebuah model bisnis. Perizinannya itu sama, tidak ada yang berbeda menurut OJK ya. Jadi ditegaskan di sini bahwa jadi tidak ada lisensi khusus untuk bank digital. Kata OJK itu hanya perbedaan cara melayani masyarakat saja. OJK tidak akan mengubah perizinannya sehingga perizinannya seperti ini.
Untuk cara pendirian bank digital ada dua skema. Skema yang pertama pendirian bank baru yang beroperasi sebagai bank digital dengan modal inti minimal 10 triliun rupiah. Cukup besar ya. Kemungkinan besar nih yang akan terjadi lebih banyak di Indonesia dan sudah terjadi adalah skema yang kedua, bank konvensional yang ditransformasikan atau bertransformasi menjadi bank digital. Kita tahu menurut OJK nih perizinannya sekali lagi tidak ada lisensi khusus, perizinannya sama karena yang saat ini diatur oleh OJK untuk dua konsep bank tuh hanya dua, yaitu bank umum dan bank BPR atau bank perkreditan rakyat. Jadi sekali lagi bank digital ini sebagai sebuah model bisnis perizinan sama, tidak perlu lisensi khusus. Nah saat ini pasar dan juga pelaku industri tengah menantikan regulasi yang rencananya atau ditargetkan akan dirilis oleh OJK di akhir semester 1 2021. Berarti tinggal beberapa saat lagi nih di akhir Juni ya, kita akan nantikan bersama. Nah dalam regulasi ini menurut OJK tidak hanya mengatur soal modal inti saja, tapi ada beberapa hal lain. Contohnya nih, teknologi digitalnya, kemudian soal IT risk manajemennya seperti apa, kemudian soal tata kelola perusahaan dan juga soal SDM-nya ya. Jadi seperti yang tadi kita lihat ya, di slide sebelumnya, lebih banyak di Indonesia yang ini bank konvensional yang bertransformasi menjadi bank digital. Contohnya di sini Bank Yuda Bakti ya, BBYB yang bertransformasi menjadi Bank Neocommerce. Kemudian kita lihat juga Bank Arto yang bertransformasi menjadi Bank Jago, Bank Royal yang bertransformasi menjadi Bank BCA Digital, BBHI Bank Harda yang bertransformasi nanti menjadi Alobank. Wah, semakin seru tentu saja ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini OJK menyebutkan fenomena bank digital ini tidak hanya ramai di Indonesia saja, tapi juga di tingkat global. Kita banyak menyebut atau mendengar kata-kata bank digital, kemudian challenger bank, kemudian ada juga neobank. Apa bedanya sih? Sebelum kita bahas soal challenger bank dan neobank, kita lihat dulu nih pemetaan bank tradisional, bank digital, dan neobank menurut The Nielsen Company, data yang kami ambil di sini. Oke, traditional bank itu di sini ya lingkarannya ya. Apa sih karakteristiknya bank konvensional gitu ya? Ada brick and mortar branch locations. Ini artinya punya kantor cabang secara fisik ya. Kemudian didukung oleh institusi keuangan yang besar, backed by large financial institutions, dan bank konvensional juga mempunyai layanan digital banking melalui online banking dan juga mobile apps. Itu ya karakteristik untuk traditional bank. Kemudian kita lihat karakteristik dari digital bank. Kita lihat lingkaran yang putih ini. Karakteristiknya ada 3 di sini, didukung oleh institusi finansial atau institusi keuangan yang besar. Digital bank mempunyai online banking dan juga mobile app. Punya aplikasi mobile dan juga layanan online banking. Dan untuk digital bank karakteristik yang berbeda di sini dibanding dengan conventional bank adalah tidak memiliki kantor cabang secara fisik ya. Nah, kemudian ini nih yang terbaru ya, neobank. Neobank kita lihat lingkarannya di sini. Nah, kalau di sini boleh dikatakan DNA-nya adalah bank ya. Kalau neobank ini DNA-nya adalah perusahaan fintech sebenarnya, perusahaan teknologi atau telekomunikasi yang memberikan layanan perbankan. Nah, kita lihat di sini karakteristiknya. Punya online banking dan mobile apps tentu saja. Kemudian no brick and mortar locations, gak punya kantor cabang fisik. Dan 100% ini perusahaan startup ya, atau perusahaan telekomunikasi. Kita lihat, nah ini dia, kita bicara soal penantang bank konvensional. Ada 4 digital challenger bank menurut riset dari BCG and Expand Fintech Control Tower yang kami quote di sini, yang kami kutip di sini. Oke, kita bicara soal digital challenger banks yang menantang selama ini struktur perbankan yang ada, praktek-praktek bank komersial selama ini. Kita tanyakan misalnya berdasarkan pertanyaan ini, punya lisensi full banking? Jadi lisensi full banking ya. Kalau tidak, berarti disebut sebagai neobanks. Kemudian apakah berpartner dengan bank konvensional yang ada saat ini?
Kalau tidak, berarti independen ya. Ini contohnya adalah bank yang namanya Chime di Amerika Serikat dan juga ada bank Novo. Jadi Challenger ini intinya adalah perusahaan fintech atau perusahaan telekomunikasi yang menawarkan layanan perbankan eksklusif melalui website ataupun aplikasi. Kemudian dari neobank tadi, apakah berpartner dengan existing bank konvensional saat ini? Kalau iya, berarti dia punya bentuknya adalah kemitraan atau partnership. Nah, contoh banknya di sini adalah Moneys ya, yaitu digital bank yang ada di Inggris ya. Nah, kemudian kita lihat pembeda lagi digital challenger banks. Apa punya lisensi full banking? Ini ya, kalau iya berarti disebut sebagai challenger banks, itu pembedanya. Apakah didukung oleh perusahaan teknologi besar, perusahaan telekomunikasi besar, atau konsorsium besar? Kalau tidak, ini berarti fintech startup ya, contohnya di sini Revolut ya, mobile only bank yang dikenal berasal dari Inggris, kemudian ada N26, ini juga sama tapi berasal dari Jerman ya. Kemudian kalau yang tadi masih bicara soal challenger bank, kalau pertanyaannya apakah didukung oleh perusahaan teknologi besar, perusahaan telekomunikasi besar atau konsorsium? Kalau iya berarti ini tipenya yang challenger banks yang didukung oleh institusi finansial dan juga konsorsium. Ini contohnya ada Kakao Bank, tentu saja kita ingat Kakao Talk ya, jadi basisnya adalah perusahaan messenger, perusahaan telekomunikasi dan juga WeBank ya, tentu saja basisnya WeChat ya, perusahaan telekomunikasi platform messenger atau chatting. Nah, seperti itu pemetaannya. Nah, kalau begitu maraknya neobanks, challenger banks yang menghadirkan sebuah persaingan baru dalam dunia perbankan, ini apakah perbankan konvensional akan mati atau jadi tidak relevan lagi? Oh, belum tentu, karena perbankan konvensional juga mereka tidak berdiam diri, mereka juga terus bertransformasi melakukan aksi-aksi untuk tetap bisa relevan. Seperti itu kita lihat tadi ada perbankan konvensional yang mengakuisisi bank lebih kecil, menjadikannya bank digital atau menghadirkan layanan digital agar mereka tidak tertinggal ya. Kemudian belum tentu juga bank konvensional ini jadi tidak relevan karena segmen bank itu kan ada banyak sekali. Kalau challenger bank dan neobanks ini rata-rata bermainnya di segmen retail ya kan, yang korporasi apakah terlayani oleh neobanks atau challenger banks? Belum untuk saat ini dan butuh beberapa tahun lagi ke depannya ya. Jadi kayak kita tahu segmen bank tuh macam-macam ya, segmen korporasi, kemudian UMKM juga ada dan juga ada wealth management yang untuk nasabah-nasabah besar atau korporasi, institusi seperti itu belum tentu terhandle oleh neobanks dan juga challenger banks for the time being untuk saat ini. Jadi intinya kemungkinan besar persaingan akan semakin ketat untuk segmen retail ya, di mana di sini consumer retail tentunya akan dimanjakan misalnya dengan gratis biaya transaksi, ada special offers, kemudian ada cashback, ada alert notifications di layanan digital perbankan yang mereka gunakan. Tapi ujung-ujung yang kita harapkan nih dengan persaingan baru dari neobanks, challenger banks, digital banks adalah ujung-ujungnya karena kita tahu dengan mereka menggunakan kecanggihan teknologi ini cost structure akan lebih rendah ya. Ada overhead cost jadi lebih minim. Ujung-ujungnya kita harapkan bunga kredit, pembiayaan ini akan jadi lebih bersahabat ya untuk nasabah. Demikian yang bisa kami ulas untuk Anda.